Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Ketemu lagi bersama bapak Pak Rahman di pelajaran fisika. Nah, baik anak bapak semua, hari ini kita akan membahas tentang medan listrik. Nah, seperti apa medan listrik itu dan bagaimana cara menentukan kuat medan listrik? Nah, kita saksikan video berikut ini. Oke, anak bapak semua, hari ini kita membahas tentang medan listrik. Nah, ini materi kita masih seputar tentang listrik statis, bagian medan listrik. Nah, di sini medan listrik kita harus paham dulu, harus ngerti, harus tahu apa itu medan listrik. Di sini ada kata medan. Jadi ini bukan nama kota ya. Nah, tetapi medan di sini adalah tempat, kemudian wadah seperti itu. Kalau misalnya ada medan perang misalnya, dia disebut tempat berperang. Nah, apa medan listrik itu? Nah, daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, itulah yang dimaksud dengan medan listrik. Nah, biasanya medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Nah, aturan menggambar garis-garis gaya listrik atau medan listrik sebagai berikut. Nah, arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi kalau muatan positif garisnya itu keluar, nah, kemudian kalau muatan itu negatif, arah garisnya itu masuk. Kalau keluar positif, kalau masuk negatif. Kemudian garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Nah, jadi kalau ada dua muatan, maka garis-garis tersebut tidak boleh saling berpotongan. Kemudian semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Sebaliknya, kalau dia semakin sedikit garisnya, maka semakin kecil medan listriknya. Itu aturan menggambar garis-garis gaya atau medan listrik. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan keluar. Nah, berarti itu muatan positif. Nah, ini masuk, berarti muatan negatif. Coba lihat contoh garis medan listrik. Nah, ada 5. Kita lihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang ini positif. Nah, yang ini positif, arahnya keluar. Yang ini keluar. Nah, benar. Nah, ini melengkung, dibuat melengkung karena kalau ini dibuat lurus maka akan saling berpotongan. Nah, seperti aturan yang nomor 2 tadi, bahwasanya arah garis medan listrik itu tidak boleh saling berpotongan, makanya dibuat melengkung seperti itu. Nah, jadi untuk contoh yang ini benar arah gaya listriknya. Oke, baik, yang kedua. Nah, ini adalah muatan negatif. Nah, muatan negatif tadi masuk, benar, masuk. Nah, kemudian ini juga dibuat melengkung karena kalau dibuat lurus dia akan saling berpotongan. Nah, ini juga berarti benar. Nah, baik, kita masuk ke gambar berikutnya, gambar ketiga. Nah, di sini ada negatif dan positif. Nah, ingat kalau dia positif keluar, kalau negatif masuk. Nah, kalau ada satu garis saja yang salah, maka gambar itu dinyatakan salah. Nah, ini negatif masuk. Kemudian positif keluar. Nah, ini juga keluar. Nah, tapi lihat garis yang ini. Nah, garis yang ini, lihat nih. Ini menunjukkan positif itu masuk seperti itu, maka ini salah. Harusnya positif itu keluar seperti itu, dan yang negatif itu juga harusnya masuk, tapi itu garisnya menunjukkan keluar. Nah, sekarang yang ini positif dan negatif, lihat garisnya, tidak ada yang salah.
Berarti ini benar. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada positif dengan positif. Nah, kita lihat keluar. Nah, tapi lihat garis yang ini keluar, tetapi lihat ada yang berpotongan. Nah, berarti ini salah karena aturannya garis medan listrik tidak boleh berpotongan. Berarti yang ini salah. Nah, jadi untuk menentukan arah medan listrik, kita harus ingat bahwasanya kalau yang positif itu harus keluar, kemudian yang negatif masuk, dan kemudian tidak boleh berpotongan. Nah, jika ada dua medan listrik yang memiliki muatan yang sama, positif dengan positif, nah, pertanyaannya, medan listrik yang mana yang memiliki kuat medan listrik paling besar? Nah, yang ini yang ini memiliki medan listriknya lebih kuat, ditandai dengan garis-garis medan listriknya yang lebih banyak. Itu. Yang sebelah kiri, yang ini garis-garis medan listriknya lebih banyak dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Berarti yang di sebelah kiri lebih besar kuat medan listriknya. Nah, untuk rumus medan listrik itu medan listrik disimbolkan dengan E sama dengan F per Q, atau bisa juga medan listrik atau E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Nah, kalau kita lihat yang ini hampir sama dengan rumus hukum Coulomb kemarin. Bedanya, nah kalau di sini Q-nya itu hanya 1. Nah, keterangannya juga sama. Kita lihat E itu kuat medan listrik, kemudian K itu konstanta dielektrik, Q itu muatan listrik, F itu gaya, dan R itu jarak. Baik, kita akan buat ketahui Q-nya tadi 15 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan R-nya 3 kali 10 3 cm dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah E atau medan listrik. Persamaannya E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K-nya kita masukkan seperti yang hukum Coulomb kemarin, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 15 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 2. Nah, sekarang 9 kali 15 per 3 pangkat 2 9 di 10 pangkat 9 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4 min 2 kali 2 sama dengan min 4. Sekarang ini mati, tinggal 15 10 pangkat min 6 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 10 pangkat 3, ini naik jadi 10 pangkat 4. Jadi 15 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb.